berkat setiap kami. Kalau saat ini kami kembali boleh datang ke tempat ini semata-mata karena kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat penyertaan pertolongan yang indah yang memampukan kami untuk kami kembali beribadah kepadamu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji-muji Engkau, boleh menyembah namamu yang kudus. Dan saatnya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan bibir mulut hamba-Mu, kuasai pikiran hamba-Mu dengan pikiran-pikiran yang berasal daripada Engkau. Biarlah hamba-Mu sore hari ini Bapa melayakkan untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada bersama-sama kami, yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga mengurapi mereka, untuk memberikan kepada setiap mereka roh konsentrasi. Dan biarlah Bapa acara pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini bisa berlangsung dengan baik. Firman-Mu mampu kami tangkap, firman-Mu mampu kami terima. Dan selanjutnya Bapa, biarlah firman-Mu itu juga menjadi kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan di dalam dunia yang gelap ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Kiranya boleh jadi dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak. Apakah hari ini ada sukacita? Amin. Amin ya. Semuanya kita merasakan sukacita, lawatan Tuhan yang dahsyat sehari ini melalui pujian ya. Terima kasih untuk tim musik yang mampu menghadirkan hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan begitu kuat kita rasakan saat ibadah sore hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar kebenaran firman-Nya bersama Ibu Gembala kita. Kita sudah bersama-sama mempelajari tentang perilaku menyimpang seksual. Ya, kita mempelajari bersama-sama tentang zina. Ya, masih ingat atau kami segarkan kembali bahwa minggu yang lalu ada perilaku menyimpang seksual, diantaranya adalah, kalau bahasa kerennya sekarang itu disingkat LGBT ya. Ada cowok ya cinta dengan cowok, gay. Ada perempuan tertarik dengan perempuan, lesbian. Ada cowok tertarik dengan cewek, normal ya, normal. Ada pula nanti heteroseksual kan? Ada lagi nanti biseksual. Biseksual. Ada lagi orang dewasa lebih tertarik mencintai anak-anak secara seksual, namanya pedofilia. Ibu Bapak, ini semuanya terjadi dari masa yang lalu sampai sekarang, dan tidak ada, ini juga tidak ada umat Kristen yang kebal terhadap masalah tadi ya. Oleh karena itu kita pada kesempatan ini mau Tuhan ingatkan ya, tema pengajaran kita pada sore hari ini yaitu pengajaran Yesus tentang nafsu. Ya, Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, nafsu itu sah,
Nafsu itu sesuatu yang alami dan diperlukan di dalam kehidupan untuk melanjutkan keturunan. Tertarik dengan lawan jenis itu sah karena memang Tuhan rancang seperti itu. Tetapi kalau tertarik dengan sesama jenis itu yang tidak boleh. Ya, kalau ada yang punya kecenderungan seperti itu segera bertobat. Ya, segera bertobat. Kenapa? Ini juga ada hamba Tuhan yang kena masalah itu. Ya, jadi luar biasa. Apalagi kita sebagai jemaat biasa, sebagai orang awam. Tentu kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan bisa kena. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang masalah ini, kita akan mendasarkan pengajaran kita pada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-30. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mari kita baca bersama-sama, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tema kita adalah pengajaran Yesus tentang nafsu. Ya, pengajaran Yesus tentang nafsu. Jadi luar biasa Ibu Bapak. Ya, kalau kita lihat di situ, ya, pengajaran Tuhan Yesus tentang nafsu. Ya, dua bagian yang akan kita soroti dari firman yang baru saja kita dengar. Yang pertama adalah ada penegasan, sengaja memandang untuk membangkitkan nafsu birahi. Itu yang pertama yang nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua, kalau sudah seperti itu maka harus diselesaikan dengan tuntas. Nah ini, jadi ada dua hal yang akan kita soroti pada kesempatan ini, Bapak. Ya, dari ayat yang baru saja kita dengar tadi, kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk menolak nafsu, tidak. Karena nafsu adalah sesuatu yang wajar, yang alami, ya. Yang Tuhan Yesus tolak adalah nafsu yang tidak wajar, yang tidak normal. Ingat Ibu Bapak, nafsu adalah bagian dari insting dan hakikat manusia, seperti hubungan suami istri atau tertarik dengan lawan jenis secara normal. Ini sah, ya. Tuhan Yesus tidak menolak itu, tidak melarang itu. Nah, tetapi kata memandang, nah ini kata memandang diartikan sebagai memandang dengan nafsu birahi atau memandang perempuan demikian rupa sehingga timbul nafsu birahinya. Ya, jadi kita boleh kok melihat, boleh. Tetapi ingat, pikiran kita harus bersih. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Ya.
kalau kita ketemu orang cantik, ya memang orangnya cantik, mau apa? Ya. Kita katakan cantik nggak apa-apa, tapi jangan pernah ada dalam hati kita, oh seandainya itu si Butet Vivi itu menjadi istriku, itu sudah zina di dalam hati. Ya, nggak boleh. Kenapa? Apalagi orang sudah punya pasangan hidup. Demikian pula ibu-ibu, ya ibu-ibu ketika melihat bapak-bapak yang ganteng, seandainya dia dulu belum kedahuluan, kalau jadi suamiku pasti asik. Itu sudah berzina di dalam hati, ya. Jadi itu nggak boleh Bapak Ibu. Nah, mata ini salah satu agen dosa, ya. Penyebab dosa. Kalau kita membiarkan mata, jangan sampai yang terjadi seperti di dalam Keluaran 20, ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 13. Iya, tentang apa ini? Ada yang ingat? Berbicara tentang apa? Tentang istri Potifar yang tertarik, yang penuh nafsu ya terhadap seorang pemuda yang ganteng yang bernama Yusuf. Nah ini, jadi itu yang dimaksud dengan memandang penuh nafsu. Kenapa? Menginginkan. Ya, bahkan apa yang terjadi nanti kalau Bapak Ibu baca, ya, sampai melakukan apa namanya pencemaran, ya, membuat rekayasa bahwa ketika si istri Potifar merayu Yusuf, Yusuf tidak menanggapi, maka dia membuat cerita lain, ya kan? Nah ini. Nah, padahal ibu bapak berzina menurut hukum Yahudi, ya, adalah melakukan hubungan seks dengan istri orang lain atau tunangan orang Yahudi yang lain. Ya, hubungan seks itu sah jika dilakukan dengan pasangan hidup masing-masing. Tapi kalau dengan pasangan hidup orang lain itu zina, dan Alkitab katakan di dalam Keluaran maupun di dalam Ulangan kedua-duanya harus dihukum mati, dilempar batu sampai mati, namanya hukum rajam. Aduh, ya berarti apa? Ini sangat serius, ya, sangat serius. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pertama siap. Kemana? Ayo kita lihat. Ini yang saya katakan. Iya ini Kejadian 39 ayat 7 sampai 13. Ya, saya mau bacakan buat Bapak Ibu sebentar ya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandangi Yusuf dengan berayu. Ini istri Potifar, ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi Yusuf sadar Yusuf itu siapa? Posisinya sebagai apa? Yusuf menjaga kekudusan, menjaga dari gangguan si istri tuanya, ya, istri Potifar tadi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menyadari itu suatu dosa yang besar. Yusuf punya keberanian untuk apa? Berkata tidak, ya, untuk melakukan zina. Nah, ini luar biasa di situ. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah.
Wah, luar biasa. Berarti ada apa sebenarnya? Ada kesempatan. Tapi Yusuf berani berkata, tidak. No way, tidak bisa. Itu bukan hakku, itu hak tuanku. Nah, itu. Jadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan zina bagi mereka sama dengan mengambil atau merampas istri orang lain. Ini hukumnya haram karena memakai milik orang lain, dan hukum Taurat menghukum mati orang-orang yang melakukan zina. Seperti di dalam Imamat 20 ayat yang 10 terjemahan baru. Di sana dikatakan apa? Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Dua-duanya dihukum mati, dua-duanya berdosa besar, dua-duanya bersalah di hadapan Tuhan. Ada terjemahan yang lebih mudah untuk dipahami, yang lebih gamblang di dalam terjemahan AYT, ya. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istri sesamanya, kedua pelaku perzinahan itu harus dihukum mati. Wah, ini harus dihukum mati dua-duanya. Ya, luar biasa. Berarti apa ini? Sangat serius Bapak Ibu, ya, sangat serius. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, ya, tadi memandang, maka di situ ada penyelesaiannya. Harus diselesaikan secara tuntas. Ayat 27-28 berbicara tentang penyebabnya, maka ayat 29 dan 30 berbicara tentang penyelesaiannya. Harus diselesaikan secara tuntas. Ya, kita membaca bersama. Bacakan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Penyelesaiannya suruh apa? Mencungkil. Yang kedua, di dalam ayat yang 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan berarti Tuhan Yesus kejam. Kenapa harus dipotong? Kenapa matanya harus dicungkil? Tidak, ini gaya bahasa. Namanya kayak bahasa hiperbola, untuk menunjukkan keseriusan bahwa Tuhan Yesus tidak mentolerir dosa zina. Nah ini, jadi Tuhan Yesus tidak mentolerir, ya, dosa zina. Yesus mengajarkan larangan dosa berzina, bahkan bukan saja dalam bentuk perbuatan fisik, tetapi dalam bentuk, di dalam apa? Keinginan, ya, keinginan saja itu sudah nggak benar. Nah, sudah nggak benar. Ya, jadi tegas di situ. Tuhan Yesus memberikan larangan. Tapi, ya, dalam rupa keinginan atau nafsu diraih dalam hati terhadap istri orang lain disebut sebagai dosa zina. Jadi dosa zina itu ada dosa apa yang dilakukan secara fisik maupun secara pikiran atau di dalam hati. Dua-duanya sama berzina. Nah, berarti kalau berzina tidak boleh, seperti dijelaskan dalam Matius 5 ayat 28. Kita melihat sebentar. Matius 5 ayat yang kedua. Matius 5 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan penuh nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Nah, itu tegas sekali ayat firman Tuhan, ya, tegas sekali.
Yesus mengajarkan tadi sudah berzina di sini ya, berzina menurut Yesus adalah orang yang sengaja mempergunakan matanya atau imajinasinya untuk membangkitkan nafsu birahi kepada wanita atau laki-laki yang bukan miliknya. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Di zaman yang modern ini terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam menggunakan HP. Ya. Karena di situ tersedia semuanya. Bahkan ada kejahatan-kejahatan menghancurkan keluarga orang dengan cara mengirim foto-foto yang tidak senonoh. Nah ini. Lalu apa? Nanti larinya ke situ. Saya tidak mengajari kepada Pak Jumadi tidak. Kalau Pak Jumadi punya masa lalu, ya Pak Jumadi punya masa lalu sebelum ketemu Bu Maria. Ya, Pak Jumadi sudah pernah kenalan dengan seorang wanita yang cantik. Tapi karena bukan jodohnya Bu Maria, bukan Bu Maria. Kalau kemudian kita ketemu lagi, apalagi sekarang canggih ya, lalu komunikasi, hati-hati. Kan itu setan bisa masuk. Ya. Setan bisa masuk. Ngeri banget itu ya. Sekarang terjadi. Bahkan anak-anak remaja kita, waduh, maka tolong ibu bapak yang punya anak-anak SMP, SD juga, SD, SMP, SMA dipantau. Ketika anak sudah mulai masa puber, itu benar-benar harus dipantau. Orang tua nggak boleh asik main HP sendiri. Anak main HP menghadap ke selatan, bapak menghadap ke utara, ibu menghadap ke barat, masing-masing main game. Anak mencari sesuatu yang nggak terkontrol nanti, itu sangat berbahaya, ya. Jangan, ya, jangan. Berapa banyak anak-anak muda kita yang hancur masa depannya karena itu tadi. Ya, anak SD udah mulai, waduh, pacaran, jatuh cinta, bahkan nyuri loh. Ada kasus bu, anak SD itu nyuri uang dikasihkan kepada ayahnya. Anak SD terjadi di mana? Di Ketapang. Aduh, udah tahu ayang-ayang ya. Ya. Nah di sini siapa yang belum punya ayah, cepat punya ayah. Aduh, nah ini orang muda yang harus punya ayah ya. Nah, oke. Nah, ibu bapak di yang kita mensoroti sekarang mata dan tangan. Di kalangan para rabi Yahudi, ya, memiliki pandangan bahwa mata dan tangan adalah dua pengantara dosa. Mata dan tangan, dua pengantara dosa. Ya, mata dan hati adalah dua kaki tangan dosa. Gairah itu hanya ada di dalam diri orang yang melihat. Maka kita harus mengontrol mata kita. Jangan sampai terjadi kasus seperti Raja Daud yang membiarkan matanya untuk melihat perempuan yang harusnya tidak menikah liga. Lalu apa? Terjadilah dosa. Ya, ketika Raja Daud bangun tidur, lalu dari soto istananya mendengar suara gemericik orang mandi, penasaran dia. Ternyata ada orang mandi, Batseba namanya. Lalu muncul dalam pikirannya tadi, karena membiarkan mata, apa? Muncul seandainya dia menjadi istriku, padahal dia istri Uria, orang Het. Nah, lalu panggillah, menyuruh ajutannya panggil perempuan itu. Lalu terjadilah perzinahan. Lalu bingung, ya, karena perempuan tadi baru saja selesai membersihkan najisnya, ya. Lalu apa? Bingung, setelah itu lapor, oh Tuanku, aku hamil. Bingung dia, panggillah si Uria untuk nginap di rumahnya karena baru saja pulang dari perang. Tapi Uria ini tidak mau. Itu cara Tuhan mempermalukan, ya. Lalu semakin mencengkeram, akhirnya terjadilah pembunuhan. Uria harus mati. Daud berusaha. Nah, dari yang zina tadi sampai pembunuh
meskipun tidak langsung. Jadi dosa itu nggak main-main loh. Dosa itu kayak kanker, semakin lama semakin mencengkeram. Baik. Jadi dari mata. Yesus ini yang saya katakan tadi ya. Jadi Yesus mengatakan mata kanan dan tangan kanan jika keduanya menyebabkan dosa dicungkil saja matanya dan dipotong saja tangannya adalah kalimat hiperbola. Jadi bukan kalimat yang yang harafiah. Ini merupakan penegasan penerapan dari ayat yang ke-28 Matius 5 ayat yang ke-28. Nah ini, jadi Tuhan Yesus sangat serius menentang perzinahan, ya, menentang perzinahan. Yesus ingin menekankan bahwa para pengikutnya harus berusaha sedapat mungkin untuk tidak berdosa zina, tuntas untuk tidak berzina, mulai dari dalam hati sampai pada perbuatan fisik. Nah, Bapak, ini tidak bisa satu pihak, tapi ada kedua belah pihak. Ada kutub utara dan kutub selatan kalau manen. Seorang laki-laki jatuh ke dalam dosa mungkin karena tadi tidak bisa menjaga mata. Tetapi perempuan juga harus hati-hati. Jangan sampai jemaat GBI El Shaddai, orang-orang muda menjadi skandalon, menjadi penjerat, ya, yang menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bagaimana caranya? Pakailah pakaian yang pantas, yang rapi. Jangan yang memancing orang untuk pikirannya kemana-mana, ya. Misalnya kalau ibadah ya jangan please lah, kalau ibadah jangan pakai judensi, ya. Kenapa? Kasihan sebelahnya pakai tag. Ini firman Tuhan agak keras, saudara. Jadi berpakaian yang wajar. Terus terang saya salut dengan saudara suku kita dalam masalah berpakaian, rapi, anggun, ya. Meskipun juga tidak semuanya, ya. Maka di beberapa negara untuk mencegah itu ada aturan. Ya, kalau kita di Timur Tengah, pakainya apa? Makanya seperti itu. Nah, ini. Kalau di Indonesia bagaimana? Indonesia juga sudah mulai sekarang. Tapi warga GBI El Shaddai nggak usah, ya, nggak usah. Cukup pakaian yang sopan, yang rapi, nggak usah manual, ya. Nah itu. Kenapa? Itu yang menyampaikan firman di depan kalau melihat itu bisa hilang konsentrasi loh. Manusia kan punya darah dan daging, ya. Hamba Tuhan juga tidak kebal terhadap dosa perzinahan. Bahkan ada hamba Tuhan yang karena masalah itu ya kena urusan. Nah gitu loh. Ini banget loh Bapak Ibu. Ini serius masalah perzinahan. Nah. Kata menyesatkan perangkap tadi dari kata Yunani skandalon, skandaletron yang berarti tongkat atau umpan. Tongkat umpan adalah tempat meletakkan umpan kalau tersentuh akan menggerakkan pintu perangkap dan binatang yang terperangkap di dalam perangkap itu akan mati dengan sendirinya. Mati di sini kalau ini jatuh ke dalam dosa, ke dalam dosa perzinahan tadi. Coba kita lihat di luaran sana sudah kacau, ya, masalah berpakaian, ya. Semoga kita tidak, ya. Contoh dari skandalon, taruh batu yang tidak kelihatan agar orang jatuh tersandung. Jadi memberikan jerat agar orang jatuh. Nah, demikian pula kalau tadi pakaian bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa. Tidak pandang itu laki atau perempuan, masing-masing punya nafsu. Ya, itu.
Yang kedua, pasang tali tersembunyi agar orang jatuh keserimpet. Jadi memang maksudnya jahat banget. Pasang tali, gak kelihatan lalu orang keserimpet jatuh. Wah, itu yang kedua maknanya. Yang ketiga, gali lubang lalu ditutupi dedaunan agar binatang atau orang jatuh ke dalamnya. Nggak ada yang baik makna dari skandalon tadi. Ya, kita dibebaskan Tuhan untuk tidak seperti itu. Ya, jadi skandalon berarti segala sesuatu yang memerangkap diri manusia, segala sesuatu yang membuat diri manusia kepada kehancuran dan yang membinasakan. Dosa itu membinasakan. Alkitab mengajar kita, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Upah dosa ialah kebinasaan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, upahnya hidup yang kekal. Yang percaya boleh katakan amin. Serius banget ya. Kok gini firmannya? Firman hari ini luar biasa. Ketika saya diminta ibu, loh kok bagian saya seperti ini? Wah ini, kita nggak apa-apa. Kita semuanya belajar, ya, belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semuanya berproses, ya, berproses. Iya. Dari ide, contoh tentang menyesatkan atau skandalon, maka kita sebagai orang Kristen harus waspada dan berjaga-jaga terhadap segala keinginan kita yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan menggerakkan kita untuk melakukan dosa zina. Semuanya itu dapat mematikan keimanan kita pada Yesus Kristus. Kalau toh terpaksa kita ketemu dengan hal seperti itu, maka kita harus cepat menghindar. Jangan malah menggunakan kesempatan. Ya. Nanti setan bekerja melalui pikiran, mata, pikiran masuk ke hati dan lalu tindakan. Dan tindakan itu luar biasa, Ibu Bapak. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan warga jemaat GBL Sate? Apakah sore hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini siap untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak menjadi skandalon? Amin. Amin. Kita semuanya harus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan tubuh kita. Ya, ini penting banget. Kalau ada di antara warga GBL Sate yang memiliki tadi yang saya katakan 4 atau 5, cepat bertobat. Saudara tertarik dengan lawan, dengan sesama jenis, bertobat. Tertarik dengan istri orang, bertobat. Tertarik dengan suami orang, bertobat. Tertarik dengan anak kecil, bertobat. Tertarik dengan dua-duanya, bertobat. Dalam arti yang tidak wajar. Ya, itu. Karena ini ada. Kalau dibiarkan ngeri, saya sebagai pendidik juga sedih kadang-kadang. Ketika mengingat setelah berapa tahun kita berpisah, tapi sudah nampak waktu sekolah, ini anak ini kok beda. Datang pas liburan, dia kuliah, datang ke sekolah, sudah coba dong, sudah caranya. Bapak, apa kabar? Bayangkan, sedih nggak? Sedih. Makanya kalau kita punya anak cewek, bersyukur. Jangan kita minta cowok, nanti anak cewek dikasih pakaian, cowok, jadinya apa tomboy? Punya anak laki-laki kepinginnya cewek, dikasihlah pakaian perempuan, jadinya kayak gitu. Lalu suka bersolek. Ya bersolek. Itu bisa terjadi, berubah, ya, berubah. Banyak kasus. Nah, itu yang seperti itu. Karena keluarganya nggak ada yang seperti itu, tapi karena umatnya pengen anaknya itu, anak perempuan itu, dia menginginkan dulunya laki-laki, jadi kasih pakai nanti jadi. Atau sebaliknya terjadi di Ketapang
nggak kekurangan seperti itu. Ya, perempuan wadah, wanita Adam. Wanita lebih cantik, pria tapi lebih cantik dari perempuan. Wih, kalau urusan pesolek minta ampun tuh, cantik. Kita nggak boleh begini dengan orangnya ya. Tapi kita nggak ada mentolerir sikap atau karakternya yang seperti itu. Jadi kalau Pak Jumadi ketemu orang seperti itu, sempat ingatkan, kamu jangan seperti itu, kamu itu laki-laki. Pak Jumadi belum. Ngeri loh. Ya. Mungkin ada di lingkungan Pak Jumadi, ya. Di lingkungan yang lain juga ada. Nah itu loh. Ini firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita mengajar, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan barang siapa membinasakan bait itu, dia juga akan dibinasakan. Jaga kekudusan. Ya. Dari terutama sore hari ini mengajar dari apa? Dari dosa zina. Amin. Saya undang tim musik untuk depan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapa, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi rema bagi setiap kami. Kami sungguh-sungguh berusaha dengan pertolongan Roh-Mu untuk kami menjaga kekudusan tubuh kami. Tuhan Yesus, kadang kami lemah, kadang kami jatuh. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Kalau ada dari antara kami yang terlibat dalam dosa kita, kami mohon belas kasihan-Mu. Sore hari ini kami mohon pengampunan-Mu, Bapa, dan Engkau bereskan, Engkau bebaskan roh semacam itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, jemaat Tuhan GBL Sade yang dikasihi, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menjaga kekudusan, karena itu merupakan ibadah yang sejati. Persembahan tubuh kita merupakan ibadah yang sejati. Kita akan angkat pujian. Bapa, persembahkan tubuh. Haleluya. Love
Tuhan, setelah kita mendengarkan pengajaran ini, kita masing-masing introspeksi diri dan kita berusaha untuk melakukan pengajaran ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seluruh jemaat GBL Sade menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, yang mampu menjaga kekudusan tubuhnya. Dimanapun, jangan sampai ada di antara warga GBL Sade yang menjadi skandal, yang menjadi jerat bagi orang lain untuk jatuh ke dalam dosa. Jaga ketika kamu berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang rapi. Ingat, di luar sana, ingat ada orang lain yang mungkin terganggu, ada orang lain yang mungkin hilang konsentrasinya. Ingat, itu sebagai sarana setan untuk masuk dan engkau bisa menjadi jerat untuk orang lain jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu saat sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan mengerjakan dalam hati setiap kami. Dan sekali lagi, kami mohon kekuatan ya Roh Kudus untuk kami semuanya, Engkau mampukan untuk melakukan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus.